Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga Allah senantiasa melindungi kita ya, amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan informasi terbaru seputar penghapusan non-ASN. Dan sebelum saya berikan informasi selengkapnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kembali melayangkan surat kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat, dan instansi daerah berkaitan dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, Kementerian PAN-RB menyampaikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian reformasi birokrasi tersebut, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K menyebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Adapun jabatan pimpinan tinggi yang dapat diisi oleh P3K adalah JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Sedangkan untuk jabatan fungsional yang diisi oleh P3K telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Larangan juga berlaku bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K.
pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Kawan, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K. Kawan, berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta agar para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Selanjutnya, Kemenpan RB juga meminta pejabat pembina kepegawaian untuk menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Menpan juga meminta kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanah tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintahan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih menyimak video ini hingga akhir. Dan tonton terus video-video saya selanjutnya ya.